ternyata hasilnya 263,26 gitu. Bagaimana dengan sekarang Pak Edi Rendi gitu kan, sedangkan semua parpol yang mendukung I-nya di 2020 kan Iya. pada beralih ke Dendi Alif gitu kan, ke Dendi Alif atau apa. Tapi gini ya, sekalipun perkiraan saya nanti cuman antara Dendi Alif atau, cuman jangan remehkan Pak Jais. Kalau pergantian orang tapi caranya sama kan juga eh, percuma juga kan, karena ada peribahasa itu, ingin hasil yang beda tapi caranya sama itu sama dengan bodoh kan gitu. Ada Keras juga peribahasa tuh, kan Bang. gitu. Hah? Keras juga tuh. Saya cuma menyarankan kepada masyarakat Kukar itu ya, memilih pemimpin itu harus pakai hati lah. Walaupun di luar sana juga ada ajakan-ajakan memilih tuh pakai uang 500.000 atau berapa kan. Saya masih tetap menyarankan memilih itu pakai hati lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Eta Mekesah. Ketemu lagi dengan saya Oji, host Eta Mekesah. Yang dimana hari ini Etam akan membahas tentang prediksi pilkada di tahun 2024. Yang dimana hari ini kita kehadiran wartawan yang juga salah satu mentor kami di dunia jurnalistik, yaitu adalah Bang Andrian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah ya kayak dosen tetap lah di ini di Ekonomi Kesah ini, yang dimana tahun 2020 kemarin Bang ya. Ya, 2020. Jadi 4 tahun yang lalu. Dan sana Ekonomi Kesah harus tahu bahwa kalau mau scroll lagi videonya di YouTube Alternative Talks itu tahun 2020, Bang Rian memprediksi bahwa akan terjadi kota kosong. Dan itu benar, saudara-saudara sekalian, ya kan? Hari ini kita akan memprediksi kembali, Bang ya? Ya, siap. Walaupun saya tidak ada ilmu meramal ya, itu. Bukan peramal juga, bukan peramal juga. Berprofesi sebagai apa? Orang yang mempunyai ilmu kanuragan lah. Saya cuma melihat fakta-fakta sedikit aja itu. Nanti saya simpulkan atau apa. Karena view Bang Rian kan sebagai wartawan kan biasanya lebih, menurut kami ya lebih luas. Siap. Dan itu terbukti kemarin. Oke. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ya, siap. Sama-sama, saya juga makasih atas waktunya yang diminta itu. Terima kasih. Oke. Baik Bang, sebelum kita berbicara mengenai masalah prediksi ya kan, untuk pilkada tahun ini atau 2024 ini kan berbeda dari pilkada sebelumnya yang dulunya kolong kosong. Sekarang ini ada 3 pasangan calon yang sudah resmi mendaftarkan diri di KPU. Nah, Bang Rian kenal nggak sama 3 paslon ini? Kalau kenal sekilas ya. Kalau kenal dekat, kayaknya ada satu calon bupati yang saya merasa kenal dekat dengan dia, karena kan dia itu kan dosen saya, Pak AYL itu dosen saya waktu saya kuliah di Fakultas Ekonomi Jakarta, dia dosen saya. Jadi memang antara lebih kenal lebih lama saya dengan sosok AYL. Tapi kalau dengan calon lainnya itu saya kenal tidak terlalu lama. Misalnya kenal dengan Pak Edi itu waktu beliau jadi sekda, itu kenal dengan Pak Edi. Ya, terus dengan calon wakil bupati Bang Rendi Solihin, itu saya kenal pada saat dia jadi anggota DPR dan juga dia jadi calon wakil, ternyata jadi wakil gitu kan. Kalau yang tidak terlalu kenal secara sekilas itu kayak cabuknya Pak Dendi Suryadi itu juga. Waktu saya masih jadi wartawan, Pak Dendi udah jadi dandim ya. Cuman nggak terlalu intens juga. Sama yang baru saya kenal itu kayak cawabupnya Pak AYL itu Pak Jais. Pak Jais itu saya kenal berkomunikasi pada saat dia mencalonkan diri sebagai cawagup dari Pak AYL. Itu aja. Kalau yang dia jadi anggota dewan belum ya? Belum, nggak terlalu akrab gitu kan. Dan juga memang
memang di antara semua calon itu 3 calon bupati dan calon wakil bupati itu saya tidak ada yang terlalu dekat juga gitu kan. Tapi dengan Pak Alif Turyadi? Gitu juga dengan Pak Alif. Pak Alif itu lumayan gitu kan, sekitar hampir ya 3 tahunan lebih ini ya, itu kan itu dia biasa ya bekerja kenal secara liputan profesi udah gitu-gitu aja sih. Mewawancarai beliau dan sebagainya. Ya itu aja sih. Kalau kenal dekat sih tidak ada yang kenal dekat dari ini. Khawatiran nanti nggak independen Bang ya? Iya, itu kan. Dan juga saya merasa juga nggak terlalu dekat. Buktinya kalau setiap ada acara saya nggak dipanggil juga kan. Gitu. Iya. Baiklah Bang. Artinya secara umum ya tahu dengan masing-masing ini ya. Ya. Oke, selanjutnya Bang ya. Saat pendaftaran kemarin Bang di KPU di Pilkada kan ada berbagai macam proses, macam drama ya. Nah, yang pertama misalkan Bapak Edi Rendi misalkan. Ada putusan MK yang ada yang mempersepsikan bahwa beliau ini sudah masuk ke 3 periode. Sedangkan timnya juga bilang belum, maksudnya menegaskan bahwa dia ini hanya baru 1 periode dan ini masuk 2 periode misalkan gitu. Ada yang belum gitu. Terus untuk Pak AYL misalkan dengan Azza ada problem laporan-laporan terkait mengenai masalah dugaan-dugaan terkait di pendaftaran beliau di independen kemarin. Nah, terus yang lain saya belum temu nih, yang Pak Dendi ini belum ada dramanya. Bang Rian menyikapi itu gimana Bang? Ya bagi saya kan itu dinamika ya, karena juga saya sudah tahu endingnya gitu loh, jadi saya menanggapnya biasa aja kan. Kan itu dinamika. Misalnya saya sudah memprediksi Pak Edi itu pasti lolos. Itu saya sudah memprediksi itu pasti lolos. Makanya sekalipun ada di grup medsos saya itu sengit lah ini Pak Edi ini, saya masih tetap memperkirakan Pak Edi lolos. Ternyata betul Pak Edi per tanggal 22 September atau dia ditetapkan sebagai calon. Nah, misalnya ditanyakan kembali kenapa prediksi Bang Rian kok Pak Edi bisa lolos atau itu akan banyak jawabannya nih, akan lama. Ini bisa memakan waktu yang lama, menghabiskan baterai lah. Menghabiskan baterai dan pasti akan debatable gitu kan. Dan nanti saya malah akan diiringkan apa-apa. Jadi bagi saya itu sebuah dinamika karena saya sudah tahu endingnya dan itu ya udah, dan itu sudah terjadi. Sudah tahapan pemilu juga sudah mulai berjalan atau apa ya sudah gitu kan. Terus terkait apa AYL atau apa? Iya kan banyak orang yang memprediksi bahwa AYL ini tidak lolos di independen. Tiba-tiba lolos. Ya, saya pernah nanyakan kepada cawabuknya Pak AYL ya, Pak Jais gitu kan. Pak, Bapak yakin lolos gitu kan, seperti itu. Saya tanyakan lagi, Pak Jais ini yakin lolos dari mana? Saya mengambil suara dari kolom kosong yang 2020-an. Oke. Ya ternyata suara kolom kosong itu yang di 2020 itu 70.555, sedangkan syarat dukungan minimal 41.000, ya lolos berarti. Iya ya? Lolos berarti kan. Saya sederhananya gitu aja. Karena Pak Jais kok PD ini Pak Yal sama Bapak bisa lolos. Iya Yan, karena suara kami diambil dari kolom kosong. Saya runut sejarah atau apa 2020 kolom kosong itu 70.555 suara. Dukungan minimal itu 41.000. Lolos lah pasti. Lolos lah. Itu loh sederhananya gitu aja. Lolos lah pasti. Akhirnya betul dugaan saya lolos. Karena mungkin beliau dulu lewat jalur partai ya kan. Ya, baru itu kan ada dinamika lah. Ya gitu kan. Sekalipun ada suara pencatutan atau apa ini legal, itu cuman sedikit aja kok, 0,0 berapa. Kan. Ya. Pasti lolos, tidak akan menggugurkan. Iya. Tapi kan di masing-masing ini kan Bang pasti ada sengketa-sengketa gitu ya. Ada di pengamatan Bang Rian gimana?
sengketa. Misalkan di Pak Edi Damansa, Pak AYL kan kemarin sampai dilapor-laporkan gitu kisahnya itu. Nah itu gimana Bang Rian melihatnya? Ya saya kembali lagi ya, mungkin itu dinamika aja ya. Dan itu biasa saja bagian dari apa ya, dinamika komunikasi politik sih. Gitu ya. Kan misalnya diadukan di ini kan, orang saya juga pernah mendapatkan info juga Pak Edi dengan Pak Yel juga kadang-kadang satu meja makan malam atau apa kan, makan sanggar atau apa. Jadi saya dengar info-info itu kan, berarti kan juga dinamika komunikasi politik kan elit kita ini kan biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Oke. Saran Bang Rian untuk yang tidak terima dan segala macam itu gimana? Ya karena kan sudah ada jalurnya ya, kalau merasa keberatan atau tidak terima, atau kan jalurnya sudah ada ya, jalur gugatan gitu kan, gugatan formal gitu kan, formal ke Bawaslu atau ke PT UN, ke lembaga hukum lainnya ya, silakan memanfaatkan jalur itu kalau memang tidak puas gitu kan. Gitu kan, silakan kan ruang mencari kebenaran di Indonesia ini kan terbuka luas gitu kan ya, carilah itu kan, carilah ruang itu kalau memang tidak puas gitu, gitu kan. Tapi kalau merasa puas ya terima aja gitu. Oke. Berarti ada salurannya. Ada salurannya, silakan manfaatkan itu. Oke. Kita masuk ke inti kita. Apa intinya nih? Prediksi. Iya kan. Di 2024 Bang, siapa nih yang jadi nih? Ya kan? Dari ketiga paslon itu semuanya berpotensi menang. Nah, pupus kesehatan ini Bang. Berpotensi menang. Ya, kan? Ya karena kan saya mendapatkan kabar dari tim sukses masing-masing kan optimis pada menang semua ya, berarti kan. Iya, namanya tim sukses kan kerjaannya itu Bang. Gitu kan, seperti itu. Nah, kalau tim sukses misalkan pesimis, bukan tim sukses sama itu. Ya. Tim sukses itu harus optimis bahwa tidak menang. Ya. Nah, tapi dalam pandangan Bang Rian, siapa nih yang paling unggul dibanding yang lain? Saya coba satu persatu ya. Misalnya paslon nomor 1 Pak Edi Rendi itu. Dia pada saat Pilkada 2020 itu, dia perolehan suaranya itu 200.632 suara. Suara. 200 ribuan ya. Kolom kosong itu 70.505 suara kolom kosong. Yang tidak memberikan hak suaranya itu 209.000 yang tidak memberikan hak suara. 209.000. Nah, berarti suaranya Pak Edi 266.632 suara, dia sebagai pemenang di Pilkada 2020. Cuman ingat di 2020 seluruh parpol diborong. Nah, ini suaranya 200.632 itu ada pengaruhnya mesin dari parpol semua pada berjalan lah atau apalah, tim sukses juga pada berjalan atau apa. Ternyata hasilnya 262. Nah, bagaimana dengan sekarang Pak Edi Rendi gitu kan, sedangkan semua parpol yang mendukung I-nya di 2020 kan pada beralih. Pada beralih ke Dendi Alif gitu kan, ke Dendi Alif atau apa. Nah, cuman karena Pak Edi itu sebagai pemenang di 2020 gitu kan, jadi dia kekuatan program kerja, struktur organisasi itu sudah terbentuk dan berjalan. Nah, jadi akan seperti enak gitu loh jalannya gitu loh, karena dia sudah ini kan, sudah menjabat selama 3 tahun 8 bulan gitu loh kan. Jadi sekalipun di partai yang mendukung dia di 2020 pindah haluan itu nggak ada masalah, karena memang Pak Edi sudah kuat gitu, sudah terstruktur atau apa. Nah, itu. Nah, kalaulah yang 200.000 suara 632 ini gitu kan, anggap aja pecah atau apa, berarti Pak Edi akan mendulang suara, Pak Edi Rendi akan mendulang suara dan akan memperebutkan suara di 209.000 itu yang di 2020 itu. Nah, itu jadi potensinya Pak Edi Rendi di Pilkada 2024 gitu ya. Kan dia punya potensi juga. Bagaimana dengan paslon nomor 2, Pak AYL dan Jais? Yeah. Nah, Pak AYL itu
di Pilkada 2020 karena Pak YL tuh gagal mencalonkan diri sebagai calon bupati di Pilkada 2020, akhirnya kolom kosong itu direpresentasikan sebagai pendukung AYL yang tidak memilih Pak Edi Rendi di Pilkada 2020 gitu kan atau apa. Akhirnya dia yang dia punya masa loyal sehingga seperti saya bilang tadi, Pak Jais malah mengklaim suara saya dari inian, suara kami itu di kolom kosong. Nah, berarti anggap saja suaranya Pak AYL Jais itu anggap saja itu 70.505. Jadi Pak AYL tinggal memperebutkan suara yang di 209.000 yang tidak memberikan hak suara di Pilkada 2020 yang golput lah, atau mengambil suara Pak Edi Rendi yang di 200.632 itu. Nah itu, jadi mereka tinggal punya strategi itu bagaimana bisa mengambil itu kan. Bagaimana dengan peluangnya dengan Dendi Alip. Nah, peluangnya Dendi Alip itu dia didukung oleh mayoritas partai gitu kan atau apa. Jadi dia itu punya potensi menang. Suaranya partai yang mendukung Pak Edi Rendi di 2020 itu beralih ke Dendi Alip di 2024 ini. Nah, kalau masa parpolnya itu loyal terhadap parpol dan dengan pengurus partainya atau apa, dia akan beralih ke Dendi Alip. Tapi Dendi Alip tetap akan memperebutkan suara dari 209.000 yang tidak memberikan hak suara di Pilkada 2020. Makanya saya cuma menyebutkan ketiga paslon itu punya potensi. Tinggal strategi pemenangan aja, karena kan mereka juga paslon itu kan punya program masing-masing kan. Artinya kan gini Bang, dengan paparan Bang Rian tadi itu kan data-data periode lalu. Dan sedangkan peta perpolitikan berubah kan. Ada yang hijrah ke salah satu, antara paslon satu dengan paslon yang lainnya, ya kan? Ada yang tadinya dia bersatu habis itu pindah ke paslon yang lainnya kan, di masing-masing tiga ini ya kan gitu. Nah, dengan perubahan-perubahan pemilihan kemarin tahun 2024 ini tadi pemilu tadi. Pemilu kemarin ternyata jebret PDI mempunyai kursi yang sebagai partai pemenang. Yang di bawah-bawahnya mayoritas itu ke Dendi Alif. Dan AYL mau tidak mau kita pakai data yang pemilih periode lalu gitu. Nah, dari Bang Rian menilai ini dengan data-data dan politikan yang baru ini, peta yang baru ini, siapa yang paling kuat menurut Bang Rian? Kalau di antara tiga paslon yang kuat ya itu dua paslon, Pak Dendi Alip sama Pak Edi Rendi, gitu kan, seperti itu kan yang jualan. Terus kalau di antara dua itu yang paling kuat gitu kan, itu masih belum bisa diambil kesimpulan ya. Memang PDIP kuat dengan memperolehan 16 kursi gitu kan. Cuman di satu sisi kan Dendi Alip juga mayoritas partai, jadi 16 kursi melawan 29 kursi kan, 21 kursi atau apa. Nah, nanti dilihat lagi dari ini tren pemilihnya itu trennya itu dia tergoda oleh program-program yang dipaparkan atau tergoda dengan faktor lain sehingga memberikan suaranya ke paslon yang mana kan gitu, tergantung lagi kan, seperti itu kan. Ya mungkin itu aja sih. Ya, saya belum baca regulasi terbaru Bang ya untuk tiga paslon ini. Apakah nanti ada skema misalkan 1 putaran, 2 putaran gitu kah? Kalau sepengetahuan saya memang kita juga belum dapat juga nih regulasi yang pastinya. Kalau dari diskusi-diskusi dari teman-teman yang lain atau apa, nanti asalkan suaranya terbanyak itu ya itu yang menang katanya kan. Atau mungkin kemungkinan ada kemungkinan 2 putaran, ada kemungkinan misalnya 1 putaran atau apa nanti akan ada gugatan-gugatan atau apa gitu kan, seperti itu kan yang saya dapat itu. Karena saya baru tahu sih misalnya kemarin tuh di acara Polres itu pengamanan pilkada
periode 2024-2025 loh. Kan pilkada serentaknya 2024 gitu kan, kenapa 2025 kan gitu kan. Nah, bisa jadi nanti nggak tahu ya apakah regulasinya itu nanti misalnya tidak ada yang 51% itu di 2 putaran, atau mungkin juga siapa yang pemenang itu gitu kan nanti dia yang menang atau apa, tapi akan ada gugatan-gugatan di kemudian harinya itu akhirnya menjadi pengamanan periode 2025 pilkada 2025. Kalau 2 putaran, Bang Rian, siapa? Ya kan gitu. 2 paslonnya atau siapa yang menangnya nih? Nih kan 2 putaran tadi tuh, Bang. 2 putaran. Nah, siapa nih? 2 putaran dari 3 paslon ini. Saya memperkirakan yang masuk 2 putaran nanti ragu-ragu biasa Edi Rendi sama Dendi Alif. Oh iya. Ya, tapi gini ya, sekalipun perkiraan saya nanti cuman antara Dendi Alif atau cuman jangan remehkan Pak Yal Jais, jangan remehkan karena dia juga bisa menjadi kuda hitam gitu kan, karena dia tidak masuk ke lingkaran atau mungkin dia tidak ikut masuk ke pusaran perselisihan antara ini kan paslon 1 sama paslon 03 gitu kan. Jadi siapa tahu aja Pak Yal tuh dia menjadi kuda hitam dan jangan diremehkan. Jangan diremehkan itu aja. Ya, apalagi dia punya basis yang juga lumayan ya, pernah jadi ketua DPR kan? Ya, dia Pak Yal tuh punya basis yang luar biasa. Dia pernah jabat ketua DPR atau apa. Nah, terus di Pilkada 2020 dia suaranya itu lumayan ini terdengar di publik itu. Makanya di sempat dicalonkan kan sebagai calon bupati di Pilkada 2020 itu. Jadi emang suaranya agak besar juga Pak ya. Kan semua ini punya latar belakang berbeda nih. Betul. Pak Edi Rendi, dia sebagai birokrat. Pak Edinya, Rendinya sebagai pengusaha politisi. Terus selanjutnya ada Kanda AJL, akademisi dan pengusaha. Politisi pengusaha. Dan juga yang ketiga yaitu ada latar belakang militer dan pengusaha dan politisi. Nah, dari masing-masing pola-pola kepemimpinan yang ada ini, ya kan, siapa yang lebih, menurut Bang Rian, yang lebih cepat dan progresif untuk mengegolkan program-program yang mereka bangun itu? Ya, kalau menjalankan program itu kan dia butuh, menurut saya bukan tipikal kepemimpinan, tapi dia itu bagaimana dia mampu menggerakkan orang-orang yang di bawahnya itu. Misalnya kayak gini, Pak Edi itu dia birokrat yang sudah lama atau apa. Jadi diasumsikan itu Pak Edi itu bisa menggerakkan para birokrat gitu kan, para birokrat atau apa dalam hal mewujudkan program kerja yang kemarin tuh ya, yang periode Bukar Idaman itu. Bukar Idaman itu kan seperti itu. Nah ternyata memang dalam perjalanannya program Bukar Idaman itu berjalan. Nah Pak Edi bisa menggerakkan itu gitu kan, seperti itu. Terus dari misalnya dari Pak AYL atau Pak Jais itu nanti akan ada pola-pola pendekatan yang berbeda, yang pola-pola pendekatan yang berbeda. Misalnya nanti Pak AYL itu akan ada pola pendekatan yang mungkin dia persuasif gitu kan, atau apa karena dia dosen ya regulasi atau apa diskusi atau apa itu kan berbeda. Nah, kalau Pak Dendi memang betul dia latar belakang militer, tapi ketika dia nanti misalnya dia menang, apakah dia akan menjalankan pola kemiliterannya atau apa? Itu akan sulit juga karena ini beda. Birokrat sipil ini kan beda, jadi beda. Jadi sekalipun dia berlatar belakang militer, nanti akan diuji apakah dia bisa memimpin sipil atau tidak, dia akan diuji atau apa. Jadi menjalankan program itu bukan hanya berganti sosok, tapi cara yang dimainkannya, cara yang dipakainya itu pakai cara apa tuh itu yang lebih
lebih pas gitu ya kan. Kalau pergantian orang tapi caranya sama kan juga percuma juga kan, karena ada peribahasa itu ingin hasil yang beda tapi caranya sama, itu sama dengan bodoh kan gitu. Itu sama dengan bodoh. Ada Keras peribahasa juga kan gitu. Hah? Keras juga tuh. Kenapa? Peribahasanya tuh. Oh gitu kan. Iya. Itu. Ya, itu. Kalau orangnya mental setengah-setengah bisa-bisa kena mental. Itu kan ya, jadi kita lihat aja nanti kan atau apa kan ya. Yang jelas di Pak Edi Randy di periode pertama ini dia punya modal caranya sendiri atau apa sendiri atau apa. Kita lihat aja nanti di hasil Pilkada 2020. Terakhir Bang, sarannya Bang Andriansah terhadap paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 3 ini. Apa saran Bang Andrian? Waduh. Untuk bagaimana mereka bisa terpilih lah, ya kan? Ya bingung juga ini, karena kan saya bukan bagian dari penyumbang saran mereka ya. Mereka itu kan mungkin punya figur yang juga bisa memberikan saran itu juga. Saya kalau banyak lah konsultan mereka lah, ya kan. Banyak gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk memenangkan pilkada gitu kan, saya bilang kembali lagi kita lihat tipikalnya pemilih, tipikalnya pemilih. Kalau memang sasaran meraup suaranya itu di sentra yang memang tipikalnya itu tipikal yang memang apa ya, tidak nuansa keilmuan gitu kan. Kalau bisa program jangan tinggi-tinggi gitu kan, itu pasti nggak nyambung gitu kan. Jadi pakai yang sederhana aja. Tapi kalau paslon itu bertemu dengan tipikal pemilih yang memang dia nuansa akademiknya lebih tinggi, ya pakailah bahasa tinggi juga nggak ada masalah. Terus juga sebaiknya paparkan program yang realistis gitu ya, pakai program yang realistis atau apa, jadi supaya enak di kemudian hari menjalankannya. Jangan sampai juga janji politik yang berat-berat, karena kita ini kan janji bukan hanya janji di hadapan rakyat, tapi janji di mata Allah yang itu yang lebih penting gitu kan atau apa. Memang di mata rakyat tidak terrealisasi janji-janjinya, tapi kan di mata Allah kan juga itu tetap tercatat sebagai janji itu saja. Dan harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Silakan jalankan strategi masing-masing, apalagi tim sesnya ketiga paslon ini juga orang-orang hebat juga daripada saya, orang-orang hebat juga yang orang saya sudah melihat dari struktur kepengurusan tim ses masing-masing paslon, tim sesnya orang-orang hebat, tim sesnya orang-orang hebat atau apa ya, silakan aja. Oke. Terakhir dari yang terakhir Bang, untuk masyarakat Kutai Kartanegara, apa nih saran Bang Rian? Untuk masyarakat Kutai Kartanegara ya kalaulah masyarakat itu kan ini jelang pilkada ya. Kalau bisa memilih itu harus yakin gitu. Jangan sampai juga memilih itu tidak yakin gitu kan. Kalau saya kan beberapa kali mengikuti pemilihannya atau apa ya. Saya yakin dengan ini atau apa. Itu akan lebih enak, itu kita itu seperti tidak ada dendam, tidak ada gumul, tidak ada apa gitu loh. Jadi kalau memilih pemimpin ya harus yakin dari hati gitu loh. Jangan kayak ada faktor lain atau apa. Kan kita ini kan pemilih yang tidak pernah dibujuk oleh uang atau jabatan apa. Karena memang kita ini memilih berdasarkan keyakinan hati kita atau apa kan, seperti itu. Kalau memang dari hati itu, jadi istilah saya itu pemimpin dengan rakyat tuh ada noise gitu, ada jangan sampai noise, jadi ada satu ikatan gitu loh. Tapi kalau kita ini memilih pemimpin berdasarkan uang, berdasarkan faktor atau apa, itu tidak ada satu hati rasa batin gitu kan atau apa. Seperti rasa batin itu kita tidak pernah ada kasihan sama pemimpin ini, kita tidak pernah berharap apa-apa dari pemimpin. Ya udah, setelah pemilih, momen pemilihannya selesai, ya sudah, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada rasa apa-apa lagi.
Ya, jadi emang saya cuma menyarankan kepada masyarakat Kukar itu ya nanti memilih pemimpin itu harus pakai hati lah, pakai hati atau apa kan. Walaupun di luar sana juga ada ajakan-ajakan memilih itu pakai uang 500.000 atau berapa kan. Saya masih tetap menyarankan memilih itu pakai hati lah. Ya, tapi itu memang Bang, kadang masyarakat itu melihat sama mahal nih, kan gitu. Pemimpin yang ada ini sama mahal, lebih baik. Kadang sih malas mau terjun. Ya seperti tadi. Kan angkanya 200 ribuan kan tinggi betul itu yang nggak memilih kan. Iya, 200 mereka memilih untuk tidak memilih gitu. Iya, betul. Nah, ini kan dikarenakan sama mahal. Ini kan sama mahal. Iya, betul juga karena memang ada patsun politik itu. Saya pernah gini. Ini cerita aja ya. Saya pernah ke salah satu caleg. Saya ceritakan gini. Apa nih, Bu, ini kuasaan kok sudah bagi-bagi proyek atau apa? Bagi-bagi proyek atau kata caleg itu, Mas Rian, sama aja kok politik itu. Kalau partai kami yang menang itu partai kami paling melakukan hal yang sama, gitu ya kan. Jadi saya tuh sempat mendapatkan di kalangan elit aja berpikirnya gitu ya, apalagi masyarakat di bawah kan. Saya pernah mendapatkan ujangan politik dari guru politik saya atau apa. Sebetulnya kelakuan politisi itu sama aja. Yang membedakan itu kan waktunya. Misalnya di 2020 Pak Edi multi partai. Nah, ternyata di 2024 kan beda lagi atau apa. Jadi politisi itu kelakuannya sama aja, membedakan waktu pelaksanaannya. Ya, tapi dengan stigma-stigma itu masyarakat nggak mau lagi dong berdemokrasi, nggak mau lagi dong memilih. Gitu. Dengan pola begitu terus. Kalau ini terus melanjutkan, nah, saran kita untuk masyarakat ini gimana yang sudah terlanjur seperti itu pola pikirnya? Ya, kalau saya sih optimis nanti akan ada perubahan di mata masyarakat, saya yakin. Karena kan juga kan pendidikan politik ke masyarakat berjalan, pendidikan formal juga berjalan. Nanti saya sangat optimis pola pikir masyarakat tuh akan berubah nanti. Saya paling optimis itu. Paling antara 5 tahun lagi pun itu pola pikir masyarakat sudah berubah. Dan Bang Rian kemungkinan sudah diterjun di dunia politik ya? 5 tahun kemudian itu. Ya, kita lihat aja nanti. Kita lihat saja nanti. Oke, terima kasih Bang Rian sudah mengisi dan memberikan pencerahan bagi siap. Ya, kita dan masyarakat Kutai Kartanegara. Untuk Densana Eta Bekesah, terus saksikan acara Eta Bekesah dan jangan lupa subscribe Alternative Talks ya. Share juga dan komen-komen lah kita kan kalau ada perspektif yang menurut teman-teman baik di video kita. Itu saja dari kami, terima kasih dan see you in the next video. Ya, bye-bye. Bye-bye.